Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Aquacultur semester 5. Perkenalkan, nama saya Zindri Sapetisari dengan NIM 2062111117. Baik, saya akan memaparkan hasil praktik kerja lapang saya yang berjudul Teknik Pembenihan Udang Paname atau Lithopeneus paname di PT Suritani Pemuka Canti, Lampung Selatan, dengan dosen pembimbing saya, Fitri Silvalen, SPI, MP. Baik, kita mulai. Yang pertama ada latar belakang. Udang paname atau Lithopeneus paname menjadi salah satu jenis udang yang sangat diminati untuk dibudidaya di Indonesia. Pembenihan udang faname menjadi faktor utama dalam usaha budidaya udang faname, merupakan ketersediaan benih yang sangat cukup dan kontinu sepanjang tahun. Keberadaan hatchery udang diharapkan dapat membantu kebutuhan para petani tambak dalam ketersediaan benih. Karena benih dari alam dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan petani tambak dalam hal kuantitas. Budidaya udang faname atau Lithopeneus faname memiliki prospek sangat bagus untuk dikembangkan sehingga ketersediaan benur yang sangat berkualitas dengan kuantitas yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk kegiatan pembesaran. Tujuan saya yaitu mempelajari teknik pemeliharaan larva udang paname. Yang kedua, mengetahui sarana dan prasarana dalam teknik pembenihan udang paname. Yang ketiga, melakukan manajemen kualitas air dalam pemeliharaan larva udang paname. Yang keempat, melakukan manajemen pemberian pakan dari jenis pakan alami maupun buatan. Metodologi PKL saya waktu 3 Juli sampai 5 Agustus 2023, tempat di PT Suritani Pemuka Unicanti, Waimuli, Lampung Selatan, dengan metode pelaksanaan menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. Prosedur kerja saya merupakan memanajemen pemberian pakan pada larva, yang kedua pengelolaan kualitas air, yang ketiga persiapan wadah dan media pemeliharaan larva, dan keempat ada proses panen dan pasca panen. Kita akan memasuki hasil dan pembahasan. Nah, baik, kita akan ke pemeliharaan larva naupli. Yang pertama ada pengeringan bak. Persiapan bak larva terdiri atas persiapan wadah pemeliharaan, wadah yang sudah dicuci, lalu dicuci dengan air tawar. Setelah itu didiamkan selama 24 jam dengan air sebanyak 5 ton dan formalin sebanyak 3 liter. Lalu dibuang setelah melalui perendaman 24 jam. Ruangan modul dilakukan fumigasi dengan campuran PK dan formalin. Seluruh ruangan disiram dengan kaporit dan alat-alat di modul harus disterilkan menggunakan formalin. Lalu, wadah yang telah dibersihkan diisi air sebanyak 16 sampai 17 ton. Untuk penebaran naupli, wadah harus diisi air 1 hari sebelum naupli masuk. Ini merupakan persiapan bak atau pengisian air. Dan yang ketiga ada naupli yang ditebar yaitu stadia 6. Setelah naupli masuk ke modul, harus diaklimatisasi selama 30 menit bertujuan untuk menjaga suhu air dalam kantong naupli. Lalu ikatan plastik naupli dibuka dan diletakkan ke ember yang sudah diberi aerasi. 1 ember 10 kantong. Kemudian setelah beberapa saat naupli dipindahkan ke bak dan bak harus ditutup dengan plastik agar suhunya meningkat
untuk mempercepat proses molting dengan suhu 31 sampai 32. Ini di gambar nomor 4 merupakan contoh penutupan. Dan yang berikutnya ada pemberian probiotik untuk pencegahan penyakit dan penambahan nafsu makan. Dan yang berikutnya ada Artemia sebagai pakan alami dan tepung pakan sebagai pakan buatan untuk Nopli. Baik, selanjutnya manajemen pakan. Di sini bisa dilihat alge diberikan pada stadia Nopli sampai misis 3. Pemberian pakan buatan diberikan pada stadia Zoya 2 sampai PL9. Dan pakan alami Artemia diberikan pada stadia Zoya 1 sampai PL9. Adapun jam pemberian pakan yaitu pakan buatan diberikan 8 kali dalam sehari dengan jarak 2 jam sekali. Sedangkan pakan alami untuk alge diberikan 1 hari 2 kali pagi dan siang, dan pakan alami Artemia diberikan 4 kali dalam 1 hari dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya ada kultur Artemia. Yang pertama, persiapan wadah dengan mengisi air sebanyak 300 liter. Lalu pengisian Artemia ke bak persiapan, lalu dikultur selama 24 jam. Setelah 24 jam, Artemia bisa dipanen dengan saringan yang lalu diisi ke bak yang telah berisi air, lalu disaring dan dipindahkan ke tempat bak yang telah disiapkan agar pemisahan Artemia dan cangkang. Dan yang keempat ini adalah contoh foto cara pemisahan Artemia dari cangkangnya. Yang selanjutnya ada panen banur. Air bak yang ingin dipanen dikuras sebanyak 50%, lalu disalurkan ke saluran outlet dan dipasang saringan panen di bak kontrol atau pembuangan. Setelah itu benur dikeluarkan lalu ditampung ke ember yang sudah ada aerasi, lalu ember diangkat ke bak penampungan suhu benur yaitu 25, dan untuk aklimatisasi yaitu 23, 22, dan 21 agar terbiasa. Dimasukkan aksosantin untuk meningkatkan daya tahan benur. Dan ini merupakan packing benur. Benur diisi ke kantong, lalu diisi dengan oksigen dan diikat diisi dengan styrofoam dan batu es sesuai dengan jarak tempuh benur, dimasukkan ke mobil, lalu dimasukkan ke mobil. Dan ini merupakan suhu DO, salinitas, pH, NO2, dan alkalinitas yang ada di PT Tritani Pemuka Nicanti. Suhunya ada 29, 30 derajat Celcius, 32 derajat Celcius. Untuk DO 3 sampai 4 ppm, salinitas yaitu 29 sampai 30 ppt, pH-nya 7 sampai 8, NO2 0 sampai 0,5, untuk alkalinitas 100 sampai 120. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri stadia larva. Untuk Nauplius masih memiliki cadangan makanan kuning telur atau egg yolk. Zoea 1 dan 3. Zoea 1 ini ditandai dengan adanya usus yang sudah mulai makan. Ada juga yang disebut Zoea
1 dengan ditandai adanya titik di mata dan mulai menonjol. Untuk zoya 2 ditandai dengan adanya rostrum dan mata sudah tumbuh. Untuk zoya 3 ditandai dengan tumbuhnya tunas atau ekor baru. Nah, untuk misis ada 3, yaitu misis pertama ditandai dengan bentuk ekor yang sudah sempurna seperti kipas dan kaki untuk berenang belum terbentuk. Untuk misis 2 ini ditandai dengan munculnya bakal kaki renang, dan ketiga kaki renang memanjang dan memiliki 2 segmen. Untuk fase larvanya, kaki renang lebih panjang dan tumbuh state. Selanjutnya kita akan memasuki pengelolaan kualitas air. Air laut yang ditarik lalu dimasukkan ke pompa dan dicampur klorin bak 1, lalu disinfilter 1, 2, 3 yang berisi batu zeoloid, arang batok, dan pasir silika. Lalu masuk ke dalam bak oksidasi atau blower. Setelah itu dialirkan ke bak pengendapan yang dilakukan oksidasi, dan dilanjutkan lagi ke bak penampungan tanpa oksidasi. Selanjutnya dimasukkan ke pressure filter. Yang selanjutnya akan diozon untuk membunuh bakteri dan dialirkan ke bak treatment 1, 2, lalu di pressure filter lagi agar airnya lebih maksimal, lalu dialirkan ke bak siap pakai, akan tetapi harus dicek dan sesuai dengan laboratorium, lalu disinfilter lagi dengan kualitas air yang sangat baik, lalu dialirkan ke UV, dan setelah itu bisa dialirkan ke modul A dan B. Nah, kita telah memasuki kesimpulan dari seluruh praktik kerja lapang yang saya lakukan. Yang pertama, teknik pemeliharaan udang faname atau Lithoponeus faname di PT Sudi Tanti Lampung Selatan dengan mempersiapkan segala yang berkaitan dengan tahapan awal pemeliharaan nopli, pencucian bak, pengisian air, dan sampai nopli masuk. Sarana dan prasarana yang sangat mendukung, yang fasilitas utama terdiri dari sumber listrik, sistem pengairan air laut dan air tawar, wadah dan tata letak wadah, serta sistem aerasi. Sedangkan fasilitas mendukung ada bangunan kerja yang meliputi mes pegawai dan tamu, musola, kantor, gudang, dan laboratorium. Ada juga ruang genset, ruang pompa, dan ruang blower yang peralatannya sangat mendukung. Dan yang ketiga ada manajemen kualitas air yang ditarik dari air laut dan dilakukan beberapa tahapan dan pengendapan saringan hingga air pemeliharaan benih-benih dapat digunakan sesuai dengan ketentuan laboratorium. Dan keempat ada pemberian pakan, yaitu pakan alami dan pakan buatan dengan waktu yang sudah ditentukan, dengan jenis pakan buatan yaitu tepung dan pakan alami yaitu artemia dan algae. Baik, ini merupakan di penghujung pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.